The Jack tiba di Surabaya, bonek sambut hangat jelang laga Persebaya versus Persija, seduluran sampai mati. Kedatangan supporter Persija Jakarta, Jackmania, di kota Surabaya menjadi sorotan menarik jelang laga besar melawan Persebaya Surabaya, dalam unggahan Instagram @persebayafans.27. Sambutan dari bonek, pendukung setia Persebaya Surabaya, menjadi cerminan semangat persaudaraan antar supporter yang semakin erat. Di kolom komentar unggahan tersebut, banyak bonek memberikan ucapan selamat datang dan pesan-pesan positif untuk Jackmania selama berada di Surabaya. Siapkan banyak strategi, Persebaya percaya diri hadapi Persija. Persebaya siap menghadapi Persija dalam Matchday 11 Liga 1 2024-2025, tanggal 22 November tahun 2024, bermain di Gelora Bung Tomo. Green Force bertekad meraih kemenangan. Kemenangan akan membuat Persebaya ke puncak klasemen sementara. Persija dalam tren positif, menang dalam 3 laga terakhir. Namun, Persebaya juga dalam tren positif, dalam laga terakhir menang 1-0 di kandang PSIS Semarang. Pelatih Persebaya Paul Munster menyatakan timnya sudah siap untuk pertandingan besok. Jeda liga cukup panjang, ia sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk melawan Macan Kemayoran. Pemain Persebaya tahu, mereka akan mendapatkan banyak dukungan supporter besok, melawan tim bagus. Sebagai pemain profesional, laga seperti inilah yang dinantikan, mereka akan memberikan yang terbaik di lapangan, kata Munster. Persebaya kali terakhir menang melawan Persija di GBT pada 2018, namun, Munster menegaskan bahwa pertandingan besok adalah laga yang lain, semua sudah berbeda, siapa yang siap besok akan menang. Saya tahu sejarahnya, saya tahu hasilnya. Terakhir kali kita menang GBT adalah tahun 2018, saya tahu semua sejarahnya, saya tahu semua latar belakangnya, tapi mentalitas kita untuk pertandingan ini adalah mengubah ini, tegasnya. Kapten Persebaya Bruno Moreira menyatakan tekad yang sama, menang, dukungan bonek yang memenuhi stadion besok menurutnya akan membuat pertandingan lebih spesial. Saya ingin mencetak gol besok tetapi yang terpenting bagi saya adalah kemenangan Persebaya, siapapun yang mencetak gol, saya, Flavio, Francisco Rivera, kami tidak peduli, yang terpenting adalah 3 poin, tandasnya. Flavio Silva Winger, Persebaya lebih hidup. Salah satu perhatian utama adalah peran Flavio Silva, striker andalan Persebaya yang bisa saja kembali digeser ke posisi winger, seperti saat melawan PSIS Semarang di pertandingan sebelumnya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, belum mengonfirmasi posisi yang akan ditempati oleh Flavio dalam laga melawan Persija. Namun, ia menegaskan fleksibilitas pemain menjadi kunci dari strategi permainannya. Pemain yang saya miliki bisa bermain di 2 atau 3 posisi, strategi kami akan disesuaikan dengan kondisi permainan, baik di babak pertama maupun kedua, ujar Munster dalam konferensi pers jelang pertandingan. Keputusan Munster menggeser Flavio Silva dari ujung tombak ke posisi winger kanan melawan PSIS membuahkan hasil positif. Menggantikan Malik Rizaldi yang cedera, striker berusia 28 tahun itu berperan penting dalam serangan Persebaya yang lebih agresif dari sisi sayap. Hasilnya, ia sukses mencetak gol penentu kemenangan dalam laga tersebut, sekaligus membawa Bajul Ijo naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 21 poin. Yang penting adalah kebutuhan tim, semua pemain memahami strategi ini, dan kami akan menggunakan segala cara untuk menang, tambah sang pelatih sembari mengindikasikan bahwa pendekatan serupa bisa saja digunakan saat melawan Persija. Rugi besar jika Persebaya Surabaya tak gaet mata Spato, solusi tepat gantikan Flavio Silva jika masih minim gol. Persebaya Surabaya saat ini tengah menghadapi sorotan tajam terkait lini depan mereka. Flavio Silva, yang direkrut dengan ekspektasi tinggi, belum mampu memenuhi harapan besar bonek musim ini.
Sebagai ex-runner-up top skor Liga 1, Flavio baru mencetak 2 gol dalam 10 laga. Catatan ini jelas jauh dari memuaskan untuk klub sekelas Persebaya Surabaya yang menargetkan gelar juara. Kondisi tersebut membuat nama Matheus Pato kembali diperbincangkan sebagai opsi menarik bagi Persebaya Surabaya. Mantan top skor Liga 1 itu dianggap bisa menjadi solusi instan untuk mengatasi mandeknya produktivitas gol Green Force. Matheus Pato bukan nama asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Ia menjadi idola publik selama memperkuat Borneo FC dengan performa yang luar biasa di Liga 1. Bomber asal Brasil itu bahkan berhasil menyandang gelar top skor Liga 1 musim 2022-2023. Dalam satu musim saja, Pato mampu mencetak 25 gol dan menjadi momok menakutkan bagi barisan pertahanan lawan. Namun, karir gemilangnya di Indonesia sempat terhenti setelah menerima tawaran besar dari Shandong Taishan di Liga Super China. Meski demikian, penampilannya di Tiongkok tak seindah kisahnya bersama Borneo FC. Bersama Shandong Taishan, Matheus Pato hanya mampu mencetak 4 gol dari 20 penampilan. Situasi ini membuat namanya dirumorkan masuk daftar pemain yang akan dilepas oleh klub pada akhir 2024. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi beberapa klub Liga 1, termasuk Persebaya Surabaya, dengan kontraknya yang akan habis pada Desember tahun 2024. Peluang untuk memboyong Pato semakin terbuka lebar. Di usianya yang ke-29, Pato masih berada dalam performa puncak sebagai seorang striker. Posturnya yang tinggi serta kemampuan mencetak golnya menjadi aset yang sangat berharga bagi tim manapun. Persebaya Surabaya yang saat ini sedang mencari striker baru jelas tak boleh melewatkan peluang ini, apalagi Flavio Silva masih kesulitan menunjukkan performa yang konsisten sebagai ujung tombak utama. Selama membela Borneo FC, Matheus Pato mencatatkan 34 gol dan 4 assist dalam 44 pertandingan. Angka tersebut membuktikan bahwa ia adalah striker yang sangat efektif di Liga 1. Selain kemampuan mencetak gol, Pato juga punya pengalaman berharga bermain di berbagai kompetisi. Ia pernah merumput di Brasil, Slovakia, Korea Selatan, mencetak namanya di Indonesia, hingga saat ini berkarir di negeri tirai bambu. Pengalaman internasional ini bisa menjadi nilai tambah untuk Persebaya Surabaya yang sedang membangun tim lebih kompetitif. Kehadiran Pato tak hanya meningkatkan daya serang, tapi juga memberi dampak positif bagi pemain muda.